Halo teman-teman, kembali lagi bersama Pujangga Mupi. Kali ini saya akan mencoba merangkum sebuah film dengan judul No Exit, rilis pada tahun 2022. Film ini sendiri berkisah tentang wanita cantik bernama Derby yang melakukan perjalanan menuju rumah sakit tempat ibunya dirawat. Tapi siapa sangka perjalanan tersebut membuat Derby terlibat dalam membongkar sindikat penculikan anak. Bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan dan dengarkan alur cerita filmnya. Bermula di salah satu pusat rehabilitasi para pengguna narkoba, ada seorang perempuan bernama Derby yang tergabung di antara para pengguna lainnya di sana. Mereka semua sedang melakukan terapi dengan menceritakan pengalaman yang paling berkesan dalam kehidupan mereka masing-masing. Di saat Derby diminta untuk menceritakan pengalamannya, tiba-tiba saja perawat bernama Mike datang dan memberitahu bahwa Derby mendapatkan telepon dari keluarganya. Carry on. Telepon itu dari Joe yang mengabarkan jika saat ini ibu Derby dirawat di rumah sakit dan akan menjalani operasi dalam waktu dekat. Derby pun ingin menghubungi saudaranya yang bernama Dipon untuk memastikan kondisi sang ibu. Namun Mike melarangnya karena dia tidak diizinkan untuk berkomunikasi dengan orang lain selama dalam proses rehabilitasi. Hal ini membuat Derby sangat marah, terlebih lagi dokter yang bisa merekomendasikan dirinya keluar dari sana tidak dapat dihubungi. Tell him that it's urgent. Derby terus berusaha agar dapat menghubungi Dipon, maka dia pun mendatangi Jet dengan maksud meminjam ponsel. Awalnya Jet menolak, tetapi sedikit ancaman dari Derby, dia pun mengizinkannya. Lewat telepon yang tersambung, Derby meminta agar Dipon mengeluarkannya dari pusat rehabilitasi. Namun Dipon tidak bersedia menuruti permintaannya. Dia takut kalau Derby merepotkannya dengan mengkonsumsi obat-obatan lagi. Derby tidak berputus asa. Dia menyiapkan segala sesuatunya untuk bisa kabur dan bertemu dengan ibunya. Setelah memasukkan perlengkapan berupa obeng dan palu, Derby mulai mengendap-endap. Langkahnya pelan tapi pasti meskipun beberapa kali hampir kepergok para perawat, sampai pada akhirnya dia berhasil kabur dari pusat rehabilitasi tersebut. Dalam perjalanan yang diguyur hujan salju itu, Derby melajukan mobilnya secara berhati-hati, sambil sesekali menghubungi dan mengirim pesan kepada Dipon agar diberitahu kondisi terkini sang ibu. Hingga pada akhirnya dia mendapat balasan dari sang adik dan langsung menepikan mobilnya. Isi dari pesan tersebut malah melarang Derby untuk datang menjenguk ibunya karena dianggap akan memperburuk keadaan ketika dia ada di sana. Penolakan sang adik membuat hati dan perasaan Derby menjadi hancur. Sempat terpikir olehnya untuk memakai barang haram itu lagi yang dia sembunyikan di dalam mobil sejak lama, supaya rasa kecewa dan frustasinya dapat diredam dengan barang itu. Namun setelah mengingat dirinya pernah overdosis, Derby pun mengurungkan niatnya. Hingga dalam gejolak antara memakai kembali barang haram tersebut atau tidak, Derby dikejutkan dengan kehadiran seorang polisi yang sedang berpatroli. You okay, man? I just Sang polisi mengingatkan Derby untuk tidak melanjutkan perjalanan karena saat ini turun salju yang sangat lebat dan terjadi badai di berbagai wilayah. Sang polisi juga menyarankan Derby supaya beristirahat sejenak di pusat komunikasi yang telah disediakan. Dan atas saran sang polisi, akhirnya Derby tidak melanjutkan perjalanannya. Dia memilih pergi beristirahat di pusat komunikasi tersebut. Di sana Derby kembali mencoba menghubungi sang adik, namun tidak ada sinyal karena cuaca semakin memburuk. Derby memutuskan untuk tetap bertahan sampai keadaan membaik. Sembari menunggu, Derby mengaduk segelas kopi dan sesekali mengamati lingkungan sekitarnya. Hingga tibalah seorang pria yang baru saja keluar dari tempat tersebut dan mengatakan jika dirinya mendapat sinyal di dekat sebuah pohon. Derby yang mendengar perkataan sang pria lekas keluar agar dia bisa menghubungi adiknya. Selagi mencari sinyal di dekat parkiran mobil, Derby dikejutkan dengan suara teriakan seseorang meminta tolong. Dia mulai mencari dari mana asal suara itu, hingga sampai di dekat sebuah mobil pan.
dan melihat seorang gadis kecil dengan mulut terlakban dan tangan terikat di dalamnya. Derby berniat menyelamatkan, tapi niatnya terhalang akibat semua pintu mobil telah terkunci. Ditambah gerak-geriknya sudah diamati oleh salah satu pria yang beristirahat di tempat itu. Dengan rasa panik, Derby memasuki mobilnya untuk menghubungi pihak kepolisian, tapi tetap saja menjadi sia-sia karena memang tidak ada sinyal. Meski begitu, dia masih mengirim pesan darurat, berharap dapat terkirim ketika ada sinyal nanti. Sementara pria yang mengamatinya perlahan-lahan mencoba mendekat ke arahnya, menjadikannya panik dan memutuskan untuk keluar dari dalam mobil, lantas kembali ke rumah peristirahatan. Ketika Derby masuk kembali, dia disapa oleh seorang wanita yang ada di sana. Wanita tersebut lantas mengajak Derby untuk duduk di meja mereka karena merasa badai yang melanda akan berlangsung cukup lama. Darby. Sandy. Mereka pun berkenalan satu sama lain, di mana ada pria yang bernama Lars, pria tinggi putih dengan rambut gondrongnya. Lalu ada pria tua berkulit hitam bernama Ed dan Sandy. Mereka adalah sepasang suami istri. Kemudian ada pria muda yang baru bangun dari tidurnya bernama S. Was I snoring? Untuk mengisi kegabutan di antara mereka, maka Ed mengajak semuanya bermain kartu. Di tengah permainan yang dimainkan, Derby mulai mencairkan suasana dengan bertanya kepada mereka satu persatu tentang asal-usul mereka masing-masing, supaya dirinya dapat mengetahui siapa pelaku dari penculikan anak yang belum sempat dia selamatkan tadi. Is that the rule? No, it doesn't. Kecurigaan Derby jatuh kepada pria gondrong karena hanya pria itu yang kurang terbuka dan nampak cemas seperti menyembunyikan sesuatu. Kecurigaan Derby pun terbukti ketika pria gondrong mencampakkan semua kartu-kartunya ketika kalah dalam permainan. Selagi pria gondrong mengambil kartu-kartunya yang berserakan di lantai, Derby berpura-pura ingin ke toilet. Padahal dirinya mencari peralatan yang bisa digunakan untuk membuka mobil pan. Dengan alat yang dia bawa, Derby berhasil membuka pintu mobil dan masuk ke dalamnya. Namun belum sempat melepaskan ikatan pada tangan si gadis kecil, tiba-tiba saja pria gondrong masuk untuk menyalakan penghangat mobil, supaya orang yang diculiknya tidak tewas kedinginan. Beruntung Derby yang sempat melihat pria gondrong datang secepatnya bersembunyi. Bad beat, huh? 52 pickup, huh? Setelah menyalakan penghangat mobil, pria gondrong teringat kalau dirinya lupa membawakan cemilan untuk si gadis kecil, sehingga dia kembali lagi ke dalam rumah. Dari percakapan pria gondrong dengan si gadis kecil barusan, Derby mengetahui bahwa si gadis kecil bernama Jay. Derby yang masih berada di dalam bergegas untuk membuka tali yang mengikat tangan Jay. Namun belum terlepas semua, pria gondrong sudah lebih dulu kembali dan Derby yang melihat pria gondrong sontak saja pergi dari sana sebelum dirinya sempat menyelamatkan Jay. Saat pria gondrong tiba di mobilnya lagi, dia melihat ada jejak kaki seseorang, membuatnya sadar jika aksinya ini sudah diketahui oleh orang lain. Derby kembali lagi ke dalam rumah lewat dinding yang jebol. Dari dalam, Derby mendengar S yang memanggil dirinya. Dia pun membuka pintu untuk S supaya dirinya dapat memberitahu pria itu tentang keberadaan Jay. Namun dia gagal menceritakan kejadian itu karena pria gondrong mendatangi mereka. Derby pun cukup lihai mengelabui pria gondrong dengan berpura-pura melakukan adegan mesra bersama S, sehingga kecurigaan pria gondrong padanya sirna seketika. Girl tied up in his van. Setelah pria gondrong pergi, Derby menceritakan semuanya kepada S bahwa pria gondrong telah menculik seseorang. Mendengar hal itu, S bersedia membantu Derby untuk menyelamatkan Jay. Dia meminta Derby kembali ke mobil pan, sementara dirinya memberitahu Ed serta Sandy tentang penculikan yang dilakukan pria gondrong. Sebelum pergi, Derby menyarankan supaya S memiliki senjata sebagai upaya berjaga-jaga apabila pria gondrong memiliki pistol. He has a gun. Dia kemudian mencari sesuatu di dekat mereka dan menemukan alat penembak paku untuk dijadikan senjata.
Derby merasa S maupun Ed serta istrinya akan membantu dalam menyelamatkan J. Maka dia kembali ke mobil Pan dan berhasil melepaskan penutup mulut J yang membuatnya bernapas lega sehingga bertanya di mana kedua penculiknya berada. Pertanyaan J sangat mengejutkan Derby setelah mengetahui fakta bahwa penculiknya ada lebih dari satu orang. Derby pun menoleh ke belakang dan melihat pria gondrong bersama S sedang mengamati dirinya dan mendekat ke arahnya. What are we gonna do? Huh? Derby mencoba kembali ke rumah peristirahatan untuk memberitahu Ed dan Sandy, namun dia tertangkap oleh S yang mengejarnya dan langsung menodongkan pistol ke arahnya. Derby diancam oleh S untuk tidak bertindak nekat kalau ingin J tetap hidup. S juga mengatakan untuk memulangkan J setelah mereka mendapat uang tebusan. Kemudian S menghapus pesan darurat di ponsel Derby yang dia kirim sebelumnya, lalu membawa Derby kembali bergabung dengan yang lainnya. Wanna join us? Derby kembali duduk di antara mereka setelah sedikit paksaan dari S dan menutupi peristiwa penculikan yang dilakukan keduanya dari Ed dan Sandy. Tetapi di tengah obrolan mereka, Jay tiba-tiba keluar dari dalam mobil setelah bersusah payah melepaskan diri. Dia berdiri di luar dan tidak berani masuk karena tahu penculiknya ada di dalam rumah. You might want to think hard. S memberikan kode kepada pria gondrong untuk menangkap kembali J yang terbebas. Sementara itu Derby bergegas ke toilet dengan tujuan untuk menyelamatkan J dari kejaran pria gondrong. Namun S menyusulnya hingga terjadi perkelahian. S hampir saja menewaskan Derby, namun pria gondrong tiba-tiba datang dan memberitahu bahwa J telah kabur melalui jalur hiking. S sangat marah kepada pria gondrong karena tidak berhasil menangkap J. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh Derby untuk mengambil kunci mobil S yang terlempar. Dan pada akhirnya mereka mencari J dengan membawa Derby bersama mereka, supaya tidak ada waktu untuk Derby bercerita kepada Ed dan Sandy. I'm cold. It's really Just cold. gotta keep pushing, alright? We're almost out of here. Beberapa kali Derby diperintahkan untuk memanggil J agar keluar dari persembunyiannya, tetapi dia yang tidak ingin J ditemukan dengan sengaja melarikan diri hingga membuatnya harus ditembaki oleh S. Namun dia cukup beruntung karena tembakan S tidak mengenai dirinya. Sementara itu Ed yang mendengar suara tembakan berniat menyusul setelah menyadari kalau ketiga orang itu tidak ada di sana. Dan saat keluar, Ed terkejut melihat seorang anak kecil terbaring di tumpukan salju. Derby yang dikejar pria gondrong dan S akhirnya tiba di rumah peristirahatan. Dia berhasil mengelabui keduanya, kemudian bertemu dengan Ed dan Sandy, lantas mengatakan jika S dan pria gondrong adalah penculik anak yang barusan ditolong Ed. Tidak lama kemudian pria gondrong dan S menyusul Derby di rumah tersebut. She beat us back. I can see that. Ed yang menyadari kedatangan dua penculik itu menakut-nakuti keduanya dengan berpura-pura memiliki pistol. Kemudian Ed menumpuk banyak kursi di depan pintu sebagai penghalang bagi pria gondrong dan S untuk masuk. Di dalam gejolak pertikaian di antara mereka, Jay tiba-tiba terbangun dan memanggil Sandy. Hal itu membuat Ed serta Derby keheranan bagaimana Jay bisa mengenal Sandy. Ternyata Sandy merupakan bagian dari penculikan yang dilakukan pria gondrong dan S. Keterlibatannya dalam penculikan tersebut karena dia bekerja sebagai pembantu di rumah keluarga J dan bertugas sebagai pengintai, sehingga aksi penculikan tersebut berjalan sangat mulus. Dia juga mengaku kepada Ed bahwa perbuatannya semata-mata untuk memperoleh uang belaka demi melunasi hutang-hutang mereka. Merasa keterlibatannya sudah diketahui, Sandy pun memberitahu pria gondrong dan S bahwa Ed tidak memiliki senjata, sehingga kedua orang tersebut menjadi leluasa masuk ke dalam rumah tanpa ada halangan apapun. Lars, take her over by Jake. What? Pria gondrong dan S yang masuk ke dalam rumah pun berniat membawa Jay pergi dari sana. Sedangkan Sandy terlihat pasrah dengan keinginan kedua pria tersebut yang berniat menjual Jay pada orang lain dengan harga yang tinggi. Kini S dan pria gondrong hanya membutuhkan kunci mobil mereka yang ada pada Derby untuk bisa membawa kabur Jay. Namun Ed melarang Derby untuk memberikannya, sehingga S menghabisi Ed maupun Sandy saat itu juga. Kemudian S menarik paksa Derby ke arah dinding lalu menembak paku pada tangannya.
S merasa telah menguasai keadaan saat ini, namun ternyata dia salah mengira ketika pesan darurat yang sebelumnya dikirim Derby justru mendapat balasan dari pihak berwajib. Begitupun pesan Derby yang dikirim untuk adiknya telah dibalas oleh sang adik dengan mengatakan jika ibunya saat ini telah meninggal. Sadar polisi akan tiba di lokasi mereka, S pun mengancam Derby dengan memanfaatkan Jay, sehingga Derby yang tidak tega jikalau Jay harus terluka, pada akhirnya memberitahu letak kunci mobil yang dia sembunyikan. S tidak ingin membuang-buang waktu dan secepatnya menuju tempat disembunyikannya kunci mobil itu. Kepergian S dimanfaatkan oleh Derby untuk membalikan keadaan dengan meminta tolong pada Jay agar mematikan saklar lampu di ruang mereka supaya dirinya bisa mencabut paku yang tertancap pada pergelangan tangannya. Atas perintah Derby, Jay mulai berjalan mendekati saklar lampu. Meskipun beberapa kali pria gondrong melarangnya, namun karena dorongan semangat dari Derby, Jay berhasil memadamkan lampu di ruangan itu, membuat Derby leluasa melepaskan paku pada tangannya, sehingga saat pria gondrong menyalakan kembali lampu tersebut, hal yang tidak dia inginkan pun terjadi. S terkejut mendengar suara tembakan saat sedang mencari kunci di tumpukan salju. Dia memutuskan untuk kembali setelah berhasil menemukan kunci mobil mereka. Dan ketika dia masuk ke dalam rumah, Derby sudah siap akan menembak pria gondrong jika S berani untuk mendekati mereka. S terus mengarahkan alat penembak paku ke arah Derby, sehingga Jay memukul tangannya yang mengakibatkan lesatan satu paku di jidat pria gondrong. Kesempatan itu pun tidak disia-siakan oleh Derby dan Jay untuk pergi. Mereka berhasil masuk ke dalam mobil milik Derby tanpa dikejar S ataupun pria gondrong. Pria gondrong yang tertembak paku pada akhirnya tewas saat dirinya tanpa sengaja terpeleset darah di lantai. S yang kesal dengan kematian rekannya mulai menembaki mobil yang dikendarai Derby hingga membuat mobil tersebut oleng dan menabrak salah satu tiang yang ada di sana. Akibat tabrakan yang cukup keras tersebut membuat Derby sedikit linglung karena terbentur setir mobil. Melihat Derby yang tidak mungkin bisa kemana-mana lagi, S pun memanfaatkan waktu yang ada untuk membakar lokasi kejadian supaya bukti keterlibatan dirinya dalam aksi tersebut dapat dihilangkan. Setelah membakar tempat kejadian, S kembali mendekati mobil Derby. Namun sebelum dirinya sempat berbuat banyak, seorang polisi tiba di lokasi mereka dan menodongkan senjata ke arahnya supaya tetap diam di tempat dan jangan bergerak sama sekali. Keadaan tersebut digunakan oleh Derby untuk menembak S tepat mengenai bahunya, membuat sang polisi yang melihat aksi Derby pun tanpa sungkan melesatkan tembakan ke arahnya dan tepat menembus bahunya, sehingga membuat pistol di tangan Derby pun terlempar ke arah S. Dengan sigap S mengambil pistol tersebut lalu menembak sang petugas itu sampai tewas. Setelah menghabisi sang petugas, S kembali ingin menghajar Derby yang terbaring lemas dengan napas tidak beraturan. Tapi melihat kondisi Derby yang tidak mungkin melakukan perlawanan, maka sebelum menghabisinya, S mulai memberikan sedikit ceramahnya untuk sekedar mengingatkan agar tidak selalu ikut campur urusan orang lain. Akan tetapi belum usai ceramah yang diberikan S, dia terlebih dulu ditusuk oleh Derby menggunakan sepucuk obeng bunga. Dengan sisa tenaga yang ada, Derby pun mendekati sang petugas yang telah tewas untuk meminta bantuan menggunakan alat komunikasi pada petugas tersebut. Dan usai 48 hari dari peristiwa mencekam yang mereka alami, kini Derby kembali menjalani rehabilitasinya. Dia juga tidak sempat untuk melihat kepergian sang ibu. Namun begitu ada sedikit rasa bahagia yang dialami Derby ketika dia mendapatkan kunjungan dari saudara kandungnya, dan film pun berakhir. Film No Exit mungkin bukan film favorit, tetapi bagi saya pribadi, film ini layak untuk ditonton. Meskipun kurang menegangkan, namun plot twist di ending membuatnya menjadi sangat menarik. Demikian alur cerita film kita kali ini, sampai jumpa dan terima kasih.